bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral atau rujukan moral. Jadi gini, untuk mengidentifikasi dilema etika siswa-siswi kita ada tim dari awal. Integrasi awal itu mungkin itu selama ini dari wali kelas, guru piket, guru mata pelajaran, guru BK, bahkan kesiswaan. Jadi semuanya integrasi berjenjang dari bawah. Jadi semuanya itu dijadikan tim untuk mengidentifikasi kondisi siswa kita seharian seperti itu. Jadi melibatkan tim ya Pak. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Karena kan terkadang itu ada keputusan-keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang sama-sama benar, tetapi secara kalau dilihat sudut pandangnya itu bertentangan, sama-sama benar tapi bertentangan berkaitan dengan dilema etika tadi Pak. Jadi gini, kalau bicara masalah mengambil keputusan, bicara masalah semuanya merasa itu baik, semuanya merasa benar, gak ada ini selama ini orang merasa bersalah ya. Jadi pada dasarnya kalau untuk pengambilan keputusan kita selalu melibatkan internal di dalam. Jadi keputusan itu bukan serta-merta ada di tangan kepala sekolah. Jadi kita ada tim untuk memutuskan semuanya itu. Apapun hasilnya, kita mencoba untuk kebaikan dan untuk kemajuan siswa kita. Tidak ada yang kita berupaya untuk merugikan. Tapi seandainya walaupun keputusan itu pahit bagi siswa kita mencoba untuk menjelaskannya agar mungkin bisa besar atau berkembang di tempat lain. Ini seperti itu. Sekali lagi tadi apa yang melibatkan tim. Nah, kemudian langkahnya Pak, prosedurnya yang Bapak ambil. Jadi prosedur-prosedur yang kita ambil jadi berdasarkan kriteria atau tata tertib, semua itu ditangani oleh tim dari bawah, dari wali kelas, guru mata pelajaran, guru piket, guru BK, dan kesiswaan. Semuanya berjenjang dari bawah sampai ke atas. Seandainya itu harus sampai di tangan kepala sekolah, ya saya menerima masukan apa kondisinya, seperti apa persoalannya, apa aja yang sudah dilakukan oleh tim di bawah. Saya pelajari, habis itu saya kumpulkan lagi tim, kita adakan musyawarah mufakat. Jadi hasilnya itu betul-betul kita musyawarahkan. Seperti itu. Jadi berjenjang ya Pak, nggak langsung ke bawah. Enggak, dari bawah dulu, kemudian berjenjang, baru nanti kalau misalnya membutuhkan keterlibatan Bapak baru. Iya, betul. Kemudian Pak, dari semua yang sudah Bapak lakukan itu, yang cara yang paling efektif, cara-cara efektif yang Bapak pikir paling efektif itu Ya pada dasarnya semuanya mungkin bisa efektif semua. Cuman dalam kondisi apapun di institusi, saya pribadi mencoba menjaga yang namanya komunikasi dan koordinasi. Kalau komunikasi kita dan koordinasi kita lancar dengan teman-teman yang ada di dalam institusi itu, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi komunikasi intinya ya Pak. Iya. Kemudian tantangannya Pak, tantangan selama yang Bapak hadapi terkait dengan dilema etika itu Pak. Ya bicara masalah tantangan, semuanya memiliki tantangan. Cuma untuk tantangan yang luar biasa mungkin kita belum menemukan. Cuman pada dasarnya kalau di dalam semuanya sudah kita komunikasikan, sudah koordinasikan apapun hasilnya itu, kita meminimalisir tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang bakalan terjadi. Setelah apapun hasilnya itu, tetap kita koordinasikan, komunikasikan dengan pihak orang tua. Ya orang tua memahami. Jadi intinya tantangan yang paling berat itu hanya kekurang pahaman, kekurang pengertian orang tua siswa kita. Tapi setelah kita mencoba untuk komunikasi dengan orang tua, ya alhamdulillah mereka ngerti. Iya. Ada jadwal tersendiri tidak Pak untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Selama ini kalau jadwal tersendiri untuk kepala sekolah tidak ada. Jadi apapun persoalan itu setelah ditangani dengan cara berjenjang itu tadi dari bawah sampai atas, kalau emang seandainya itu harus segera kita sikapi, langsung kita sikapi, kita berikan, kita panggil teman-teman, langsung kita meminta
penjelasan dari kawan-kawan, habis itu kita rapatkan apa yang harus kita ambil. Jadi kesimpulannya, kalau jadwal yang pasti tidak ada, kita tetap itu saja. Kemudian berkaitan dengan masalah dilema etika ini Mas Irfan, adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu atau berperan penting dalam membantu Bapak? Ya, jadi kalau yang membantu atau orang-orang yang mendukung apa yang bisa kita lakukan untuk mengambil keputusan, itu jelas ada. Jadi dalam institusi SMK Negeri 1 Bukit Kemuning, ya dengan adanya tim itu, dengan adanya tim manajemen, jadi semuanya itu masukan mereka, saran-saran mereka, itu saya jadikan pertimbangan. Jadi keputusan apapun itu bukan keputusan diri saya, tapi ini keputusan institusi berdasarkan kembali lagi dari awal. Kami selalu musyawarah. Jadi meskipun Bapak sebagai pemimpin tapi tetap membutuhkan kolaborasi ya Pak? Siap, itu pasti. Yang namanya institusi itu harus yang namanya apa yang kita lakukan harus berdasarkan musyawarah. Nah, dari semua pengalaman Bapak terkait dilema etika yang pernah Bapak hadapi, apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman tersebut? Banyak kalau dipetikkan namanya buahnya kan gitu. Ada yang jelas ini. Jadi apapun yang kita lakukan selama ini, intinya yang satu, kita harus menjaga komunikasi yang selalu. Kalau komunikasi kita lancar tak terputus, insya Allah semuanya bakal terjadi. Tapi kalau kita tidak ada komunikasi, ya itu ibu kita. Makanya yang paling saya inginkan ini komunikasi dan selalu komunikasi. Jadi intinya itu adalah komunikasi ya Pak ya? Iya. Jadi saya mendapatkan banyak pembelajaran Pak hari ini terkait dengan dilema etika yang dari pengalaman dari Bapak. Saya berterima kasih sekali Pak. Semoga kedepannya bisa menjadi referensi saya untuk lebih baik. Ya, sama-sama Bu Sinta, makasih sudah coba teman saya. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan hari ini dan ke depannya untuk kebaikan dan kemajuan kita bersama, terutama di institusi pendidikan. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu Sinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Desi. Selamat sore Bu Sinta. Apa kabarnya sore hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu Sinta apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelumnya terima kasih Bu Desi sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada sore hari ini. Sama-sama Mbak Sinta, apa yang bisa dibantu ini? Iya ini Bu Desi, saya ingin mewawancarai Ibu Desi selaku PLH Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Cengal. Nah ini berkaitan dengan tugas calon guru penggerak angkatan 6, tugas saya di modul 3 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Oh ya siap, apa nih yang bisa dibantu? Ya. Ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya ajukan ke Ibu Desi. Ya, siap Mbak. Langsung saya mulai ya Ibu. Baik Mbak, silahkan. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Bu Desi dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Dengan cara yang saya lakukan ketika saya mengidentifikasi itu, dengan cara memperhatikan dulu porsi-porsi permasalahannya, bagaimana dengan sistem penyelesaiannya yang di lapangan, bagaimana pengambilan keputusan itu yang dilakukan berkaitan dengan hal atau keputusan yang harus dilakukan. Oh, jadi dilihat terlebih dahulu ya Ibu permasalahannya, sesuai porsi-porsinya, apakah termasuk dalam dilema etika, di mana benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu Desi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Saya berikan contoh ini misalnya Bu, ketika ada di sekolah itu misalnya kalau di lingkungan sekolah saya, karena ya, lingkungan sekolah ya, contohnya di lingkungan sekolah saya nih Bu, yang terjadi di tempat saya nih, di tempat saya dinas.
karena anak-anak ini berlatar belakang dari keluarga nelayan, jadi mereka ini banyak sekali sering tidak masuk sekolahnya. Dalam Iya. artian contohnya mereka tuh kadang 2 atau 3 hari itu izin tidak masuk sekolah. Bahasa mereka itu ngandon. Kalau ngandon itu bahasa kita tuh apa ya? Ikut satu pekerjaan Membantu yang orang tua gitu ya, ya Bu. betul ikut satu Heeh. pekerjaan yang dia harus nginep gitu. Kalau bahasa kita tuh menginap gitu, menginap, ngandon itu nginap. Nah, jadi bahasa mereka itu ngandon, itu nginap di laut dalam waktu beberapa hari ikut orang tuanya berlayar. Nah, jadi ketika saya harus menerapkan satu kedisiplinan, kan kita ada tuh peraturan di sekolah yang sudah kita terapkan bahwa batas-batas untuk izin tuh sekian persen untuk siswa yang bisa Iya, betul, ditolerir. Ibu. Nah, ketika di sekolah itu harus diterapkan, saya tidak bisa menerapkan hal itu 100%. Kenapa tidak bisa saya terapkan 100%? Karena memang kondisi lingkungan yang tidak mengizinkan. Karena di sekolah tersebut ya yang terpenting kegiatan sekolah tetap berjalan, anak-anak tetap dapat melaksanakan membantu orang tuanya, tetapi mereka tetap bisa sekolah. Nah, hal yang saya lakukan untuk mensiasati masalah tersebut yaitu dengan cara ketika mereka ngandon atau ikut orang tuanya ke laut dalam sekian hari, misalnya 3 hari, maka konsekuensinya ketika mereka masuk kelas, mereka harus mengganti pelajaran yang sudah mereka tinggalkan dalam sekian hari tersebut. Misalnya mereka meninggalkan pelajaran seni budaya, penjas, terus IPA dalam sekian hari tersebut. Nah, pelajaran yang mereka tinggalkan selama 3 hari tersebut harus mereka isi dengan konsekuensi pulang agak sore gitu. Jadi diganti misalnya kalau pulangnya tempat kami kan pulangnya jam 12.30 ini Bu, karena kami kan 6 hari kerja kan. Nah, jadi pukul 12.30 kami sudah pulang. Nah, mereka yang ikut orang tuanya ngandon itu punya konsekuensi harus mengganti jam pelajaran mereka itu di jam selanjutnya sampai dengan pukul 5 sore. Nah, konsekuensi yang terbesar lagi itu ada di guru. Ada timbul gejolak lagi ini di guru. Di gurunya ketika saya mengambil kebijaksanaan seperti itu, timbul lagi masalah yang seharusnya mereka sudah pulang, itu harus menambah jam pelajaran lagi. Nah, di situ saya sampaikan kepada mereka bahwa pengambilan keputusan ini dilakukan karena memang kita memikirkan jam pelajaran untuk anak-anak yang meninggalkan beberapa hari ikut orang tuanya ngandon. Jadi dalam artian dia tetap bisa membantu orang tua agar tidak terjadi gejolak di dalam masyarakat, tetapi KBM tetap bisa dilaksanakan dengan cara mensiasati jumlah hari yang mereka tinggalkan di hari ketika mereka masuk. Seperti itu, Bu. Oh, jadi itu tadi masuk ke dalam cara Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan ya, Bu ya? Iya, betul. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama kali ketika saya menghadapi permasalahan tersebut, awal saya berdinas di sana, itu saya terlebih dahulu berkomunikasi dengan wali kelas. Karena yang pertama kali saya lihat di sana itu absensinya tuh banyak sekali. Satu anak itu satu bulan itu bisa sampai berkali-kali itu. Izinnya, terus tanpa kabar gitu. Nah, pertama kali saya berkoordinasi dengan wali kelas, saya berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Saya minta tolong kepada mereka untuk memanggil anak tersebut, menanyakan permasalahan mereka apa dan bagaimana solusinya. Selanjutnya yang saya lakukan yaitu saya merangkul stakeholder sekolah, terutama komite, itu kami panggil terlebih dahulu, kami sampaikan bahwa kalau memang peraturan sekolah mau diterapkan sepertinya berat karena kondisi geografis mungkin bisa dikatakan seperti itu ya, kondisi mereka yang memang berlatar belakang anak-anak nelayan seperti itu. Dan tidak bisa dipungkiri memang orang tua memang butuh dengan mereka butuh bantuan mereka seperti itu. Saya sampaikan bahwa ke pihak komite bagaimana untuk mensiasati atau memberikan satu jalan keluar, memberikan solusi yang terbaik
agar di masyarakat kami tidak menimbulkan gejolak dan di sekolah kami tetap bisa berjalan seperti apa adanya sehingga materi yang disampaikan itu memang tepat sasaran. Itu yang keduanya Mbak, saya mengambil merangkul stakeholder komite. Terus Oh, yang terakhir begitu. kali kami bersama dengan komite sekolah, bersama dengan wali kelas, bersama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan itu memanggil wali murid yang bermasalah di kehadiran. Kami panggil, kami diskusi bersama, kami menyampaikan permasalahan, mereka menyampaikan permasalahan mereka, akhirnya ditemukanlah titik temu yang kami laksanakan sampai sekarang. Jadi kalau anak mereka itu diajak berlayar dalam sekian hari, maka konsekuensinya anak mereka itu harus sekolah sampai dengan sore ya Mbak, itu jatuhnya itu full day merekanya itu Bu Sinta. Jadi full day mereka. Kalau istilah sekarang tuh full day lah. Nah, full day itu mereka untuk mengisi jam pelajaran yang sudah mereka tinggalkan dalam jumlah hari yang mereka tidak masuk. Seperti itu. Jadi melibatkan stakeholder dari sekolah ya Bu ya? Ya, betul. Karena stakeholder itu memang support sistem kita dalam manajemen sekolah itu memang betul-betul harus kita rangkul. Kalau tidak kita rangkul, kita berjalan sendirian dengan pihak sekolah saja, dengan manajemen sekolah, pincang kan akhirnya. Jadi memang kita betul-betul harus bisa merangkul stakeholder, kita bisa memaksimalkan peran dan fungsi stakeholder yang ada di sekolah seperti itu. Luar biasa Ibu Desi. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Yang efektif, saya rasa hal-hal yang efektif komunikasi mungkin ya. Komunikasi dengan rekan kerja, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terus contohnya mengadakan rapat, bisa dengan evaluasi seperti itu. Kami mengadakan evaluasi, kami mengadakan rapat setiap bulan yang disebut dengan rapat bulanan dan evaluasi bulanan. Evaluasi bulanan itu tidak hanya berkaitan dengan kinerja sekolah, tetapi saya bagi-bagi. Ada evaluasi per kelas masing-masing. Jadi karena evaluasi per kelas masing-masing ini dengan wali kelas. Jadi setiap bulan wali kelas ini kami evaluasi, istilahnya kami audit lah, audit. Ini ada apa ini di kelas ini? Ada permasalahan apa ini? Nah, jadi ketika pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika itu bisa terselesaikan di ujung itu dengan hasil yang maksimal seperti itu. Ya, jadi komunikasi tadi ya Ibu? Iya, betul, komunikasi yang efektif gitu. Komunikasi yang efektif dengan warga sekolah ya, terutama guru ya mungkin ya. Iya, betul. Wali kelasnya betul-betul diaktifkan. Betul, guru mata pelajaran, wali kelas, seperti itu. Komunitas sekolah berarti. Kemudian iya, Ibu, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kan banyak sekali ya Ibu tantangan berkaitan dengan dilema etika ini. Betul, banyak sekali, terutama tuh dari lingkungan luar sekolah ya, terutama. Lingkungan luar sekolah. Lingkungan contohnya luar seperti sekolah. apa Ibu? Contohnya ketika saya pertama kali ke sana, itu ketika saya mengadakan rapat, wali muridnya bilang seperti ini, kalau begitu Bu, anak kami ini boleh berarti libur sampai dengan 1 minggu seperti itu. Jadi miskonsepsi yang terutama, miskonsepsi, misinterpretasi ya Ibu ya. Iya, misinterpretasi, misunderstanding, miskomunikasi, pokoknya seperti itu. Jadi ketika saya sampaikan, bukan Bapak Ibu, dalam artian bukan kami mengizinkan anak Bapak Ibu harus izin sekian hari, tidak. Kami memberikan batasan juga, memberikan batasan. Nah, kalau anak Bapak Ibu misal saya sampaikan tidak masuk dalam waktu 10 hari, kan tidak bisa, berarti itu 1 minggu full dia tidak sekolah, tidak bisa. Dalam artian kami juga memberikan batasan-batasan jumlah hari yang boleh anak Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu selama kegiatan aktivitas di rumah. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian apa Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Atau langsung diselesaikan di tempat? Atau memang seperti yang saya sampaikan tadi memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya?
Ada jadwalnya Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kan ada evaluasi tuh, ada Masuk ke evaluasi rapat bulanan tadi ya Ibu ya? Iya, bisa masuk ke dalam rapat bulanan atau bisa lebih dispesifikkan. Kemarin saya coba itu saya spesifikkan lagi, evaluasinya itu per minggu. Jadi per minggu itu dilihat anak-anak sudah ada perubahan atau belum gitu. Alhamdulillahnya adalah sedikit perubahan meskipun belum signifikan sekali. Ketika itu sudah ada perubahan dalam 2 atau 3 minggu itu sudah terlihat perubahan meskipun ada anak yang masih lah dia izin 4 hari 4 hari izin dalam 1 minggu, jadi dia tuh sekolah cuma 2 hari kan, jadi ya memang segala sesuatu perlu proses, perlu perlu sosialisasi, perlu memberikan pengertian, ya pokoknya perlu dikomunikasikan, semua hal itu perlu dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Oleh karena itu Ibu membuat jadwal tertentu tadi ya, karena harus melalui proses pemberian pengertian gitu, jadi tidak instan ya Ibu ya. Betul, karena sesuatu yang instan dan langsung dilaksanakan pasti akan terjadi benturan-benturan seperti itu. Baiklah Ibu. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, kembali lagi tadi. Banyak pihak-pihak yang saya libatkan. Jadi ada memang banyak pihak. Contohnya tadi stakeholder-nya kan, wali kelasnya yang mendukung, warga sekolah yang mendukung, yang support, komunikasi ke warga, akhirnya warga juga banyak yang mensupport, mereka paham bahwa sekolah ini punya aturan, sekolah ini punya tata tertib, bukan seenaknya sendiri, seperti itu Mbak. Dan alhamdulillah memang semua pihak ini mendukung, meskipun untuk perubahan itu belum terlihat secara signifikan, seperti itu. Jadi butuh proses ya Ibu ya, setidaknya tapi sudah melibatkan seluruh komunitas sekolah, warga sekolah, sehingga bisa bersinergi bersama-sama dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika tersebut. Betul. Baiklah Ibu Desi, ini yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang Ibu dapatkan atau bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terhadap permasalahan dilema etika? Pelajaran yang saya petik nih Mbak Cinta, yang jelas bahwa kita ketika melaksanakan menerapkan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu, itu semuanya butuh komunikasi yang baik, butuh sinergi yang baik dengan semua support system kita, dengan sekitar kita, dengan rekan-rekan kita, dengan siapa kita berinteraksi, dan semuanya itu perlu proses yang tidak instan, semua butuh dikomunikasikan dengan baik, dan kita tidak bisa memaksakan sesuatu hal yang memang tidak bisa dipaksakan untuk di daerah tertentu, seperti itu. Jadi intinya itu adalah kita kita berusaha untuk membiasakan. Nah, seperti itu, membiasakan. Itu poin penting yang benar-benar saya dapatkan, bahwa membiasakan sesuatu yang baik itu perlu proses yang sangat panjang, seperti itu. Jadi kalau bisa saya simpulkan, jadi dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika itu tidak bisa diputuskan sendiri ya Ibu ya, melibatkan kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah itu. Tetapi memang memerlukan kebijaksanaan dan peranan penting dari seorang pemimpin, begitu ya Ibu ya? Betul sekali. Luar biasa sekali Ibu Desi, hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran dan semoga nantinya bermanfaat ke depan ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya, atas informasinya. Ya. Baiklah Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pembimbingan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang saya berikan kepada Bunda Intan, karena Bunda Intan sebagai pemimpin di PKKT ini. Langsung saya mulai, Bu. Yang pertama, Bu, selama ini bagaimana sih Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Maksudnya itu ini ya, dari orang sekolahnya menghadapi gurunya gitu ya Pak, ya pendidiknya gitu. Ya misalnya gini ya Pak, tentang dilema etika itu misalnya ada kasus definisinya itu kasus benar, awalnya benar gitu ya, sama-sama benar. Jadi kita itu contohnya misalnya guru itu kan memiliki tugas yaitu mengajar, mendidik, tetapi juga ingin mengikuti pengembangan diri ya Bu ya. Pelatihan harus meninggalkan anak atau keluarga didiknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau yang rujukan moral, Bu? Rujukan moralnya itu contohnya guru ingin mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara yang salah. Sebenarnya seorang guru itu, seorang pendidik ingin bagaimana siswa itu yang berdisiplin. Tapi ya namanya kita sebagai pendidik mungkin ada kehilapan atau gimana yang seharusnya tidak menggunakan kekerasan atau ini apa ya malah-malah secara tidak sengaja. Tapi ya mudah-mudahan kasus itu tidak terjadi. Meskipun saran apalagi kalau namanya kegiatan di TK ya Pak ya. Ya kita bisa membujuk. Memang sih nggak menafik anak itu pasti ada yang kita aktif. Tapi ya kita harus bisa mengatasi dengan ya kita ajak anak itu, kita bujuk. Memang kalau di TK lain dengan misalnya di SD atau di menengah. Iya, benar, Ibu. Nah, kemudian Bu, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika tadi, di mana ada dua kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gitu ya. Kalau yang kami alami di sini ya, misalnya ada guru keluarganya sakit gitu ya. Ya kita hanya sarankan antara keluarga dan profesi harus kita sama-sama jalani. Keluarga itu penting, profesi juga penting. Ya istilahnya itu harus berbagi waktunya lah. Ya nggak harus memihak ke profesi, nggak harus memihak ke keluarga. Jadi dibagi bagaimana baiknya biar kita bisa menyelesaikan semua. Nah, ya, jadi itu apa namanya porsinya ya Bu ya, Iya, diatur di iya. sekolah tetap, keluarga juga Iya. tetap diutamakan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Langkah-langkah. Makanya misalnya waktunya gitu ya. Ya kalau di sekolah kan karena TK paling kan masuk 7.30 sampai jam 11. Jadi ya boleh dibagi misalnya pagi itu ya kita bisa ngasih anak-anak dulu. Ya nanti misalnya jam kedua lebarannya udah jam 10 atau jam 9 boleh jaga keluarganya yang dalam keadaan sakit tadi ya bagi waktu namanya. Dan bagi waktu agar dua-duanya tetap jalan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, TK kami ini alhamdulillah belum pernah ada kasus yang begitu berarti ya Bu ya. Nah, terus seandainya dengan orang tuanya ya kita ajak berdiskusi, ya dapat kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Secara kekeluargaan tadi dengan komunikasi juga ya? Iya, komunikasi orang tuanya dengan dewan gurunya kita pecahkan masalah ini. Karena alhamdulillah belum pernah ada yang berarti gitu ya Mbak ya. Dan jangan sampai Bu ya. Iya, insya Allah jangan sampai ada kejadian. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Misalnya kita mengajak orang tuanya kompromi gitu ya. Orang tantangan kayak ada kesulitan, tantangan atau hal-hal yang
misalnya mungkin dia seperti anak-anak menengah ke atas, mereka udah gimana perlu penyelesaian dari pihak luar. Tapi kalau karena kita di TK belum pernah ada kejadian yang berarti, ya saat itu misalnya saat jam sekolah, nah, kalau di TK ini orang tuanya mesti menjemput atau menunggu, jadi kita bisa selesaikan saat itu, kita nggak berlarut-larut. Jadi kalau misalnya ada permasalahan dengan guru itu sama ya Bu ya, jadi duduk bersama diselesaikan saat itu juga kalau misalnya dia bisa diselesaikan. Iya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pengambilan itu ya, penyelesaian kasus. Iya. Nah, seseorang atau faktor yang membantu Ibu, misalnya jadi yang kita sebutkan kan ada kekeluargaan kan di situ. Apakah seseorang tersebut yang membantu itu apakah sama guru atau wali murid dan itu? Makanya kalau ada masalah itu dengan anak-anak, kita gurunya dulu, kita istilahnya itu kompromi, gimana sebaiknya. Setelah itu nanti apa perlu kita panggil orang tuanya, misalnya orang tuanya berapa tidak ada di rumah, dia tidak ada di sekolah. Seseorang itu apa namanya itu saling berkolaborasi ya Bu ya, Iya. kolaborasi dengan guru, dengan wali murid, mengambil keputusan bersama terkait dengan kasus dilema etika. Nah, Ibu sampai di pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih Bu yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan terkait dengan permasalahan dilema etika? Pembelajaran kami ya, kami dalam mengambil keputusan itu karena sudah berkolaborasi, sudah saling bermusyawarah. Kami enjoy-enjoy aja, nggak ada masalah gitu ya, saling pendekatan gitu ya, pendekatan antara para sekolah, guru, wali murid. Gitu. Jadi selama ini ya kami karena ngerasa nggak begitu ada masalah ya enjoy aja, baik menghadapi guru, khususnya kami para sekolah ya, dengan pendidik, dengan wali murid,